Ada 10 terjadu Malaysia masuk Republik Indonesia, 100 sukarelawan masuk Kalimantan Utara. Perjalanan sejarah kenegaraan kita pernah beberapa kali diwarnai konfrontasi politik dan militer dengan negara-negara lain. Pada sepanjang awal hingga pertengahan tahun 1960-an misalnya, Indonesia pernah terlibat konflik regional saat menentang pendirian negara Federasi Malaysia yang di dalamnya tercakup Singapura. Dari bangunan konflik yang jejaknya masih kerap terasa hingga kini ini, lahir nama Usman Harun, dua sosok prajurit TNI Angkatan Laut yang ditetapkan pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional. Nama Usman Harun pada tahun 2014 lalu sempat ramai dibahas di media massa saat TNI Angkatan Laut menamai salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut atau KRI dengan nama Usman Harun. Saat itu pemerintah Singapura keberatan dengan pemilihan nama dua pahlawan Dwi Kora ini karena keduanya dianggap sebagai teroris oleh pemerintah dan rakyat Singapura. Usman dan Harun merupakan nama dua prajurit Korps Komando Operasi atau KKO yang saat ini biasa disebut Marinir Angkatan Laut. Kedua prajurit ini dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1968 setelah meninggal akibat hukuman mati yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Singapura. Keduanya divonis hukuman mati 3 tahun sebelumnya karena didakwa terlibat dalam peledakan bom di gedung Hotel McDonald pada tanggal 10 Maret 1965. Aksi peledakan bom yang dianggap sebagai tindakan terorisme ini terjadi saat Indonesia terlibat konfrontasi dengan Malaysia yang kala itu masih meliputi Singapura. Benih konfrontasi ini berawal dari pendirian Negara Persemakmuran Malaya pada 31 Agustus 1957. Saat itu Singapura ingin bergabung dalam persemakmuran, namun ditolak Inggris. Beberapa tahun kemudian, ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia kian memanas ketika pada tanggal 16 September 1963 dibentuk federasi baru bernama Malaysia, di mana Singapura, Kalimantan Utara atau Sabah dan Sarawak ikut tercakup di dalamnya. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno sejak semula menentang upaya pendirian Federasi Malaysia. Soekarno menganggap Federasi Malaysia tak lebih dari boneka Inggris dan merupakan bentuk baru dari kolonialisme dan imperialisme. Menyikapi perkembangan politik regional ini, pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno menyerukan Dwi Kora atau Dwi Komando Rakyat untuk menghalangi pembentukan Federasi Malaysia. Ada 10 terjadu Malaysia masuk Republik Indonesia, 100 sukarelawan masuk Kalimantan Utara. Guna mendukung aksi Dwi Kora ini, pemerintah membuka pendaftaran sukarelawan untuk dikirim berperang ke wilayah-wilayah yang hendak dibentuk Federasi Malaysia. Seruan atau komando Presiden Soekarno ini disambut baik masyarakat dan ABRI. Sekitar 21 juta orang dilaporkan mendaftarkan diri sebagai sukarelawan Dwi Kora. Untuk menyukseskan Dwi Kora ini, pihak militer memutuskan melibatkan personil militer lebih banyak guna mendampingi para sukarelawan atau memperkuat kekuatan sukarelawan Indonesia di daerah musuh. Untuk mendukung operasi, KKO TNI Angkatan Laut mengirimkan 300 orang personil dari yang berpangkat kopral sampai perwira. Di antara prajurit-prajurit KKO yang ditugaskan mendukung operasi Dwi Kora adalah Usman dan Harun. Dua prajurit yang memiliki nama asli Janatin dan Thohir ini mendapat tugas melancarkan aksi-aksi sabotase di Singapura. Tugas yang mengantarkan keduanya kepada kematian sekaligus
menjadikan nama mereka sebagai pahlawan. Guna menghalangi pendirian negara Federasi Malaysia secara diam-diam, pihak TNI mengirim sejumlah prajurit ke beberapa lokasi yang masuk dalam wilayah Federasi Malaysia. Mereka disusupkan untuk melancarkan tugas-tugas sabotase. Di antara prajurit TNI yang diusupkan masuk ke wilayah negara Federasi Malaysia ini adalah Janatin, Thohir, dan Gani yang ditugaskan masuk ke Singapura. Karena ketatnya penjagaan wilayah Singapura untuk kepentingan tugas ini, Janatin dan Thohir menyamar sebagai pedagang dan mengganti nama mereka. Janatin mengganti namanya menjadi Usman, sementara Thohir menjadi Harun. Dengan nama samaran Usman dan Harun, Janatin dan Thohir berhasil menyusup masuk ke Singapura untuk menyelidiki dan mengintai tempat-tempat yang dianggap penting. Setelah melakukan sejumlah penyelidikan, pada tanggal 9 Maret 1965, Usman, Harun, dan Gani sepakat memasang peledak di Hotel McDonald yang terletak di Orchard Road di kota Singapura. Gedung hotel ini dipilih sebagai sasaran aksi peledakan karena dianggap sebagai salah satu simbol kolonialisme Inggris. Pada dini hari tanggal 10 Maret 1965, terjadilah ledakan dahsyat yang berasal dari bagian bawah Hotel McDonald. Beberapa orang penghuni hotel dan toko tertimbun reruntuhan. Tercatat 3 orang meninggal dan 35 orang mengalami luka-luka berat dan ringan. Ledakan ini juga mengakibatkan 20 unit toko di sekitar hotel rusak dan 24 unit mobil hancur. 3 hari setelah ledakan, Usman dan Harun tertangkap di lautan saat hendak keluar dari Singapura dengan sebuah perahu motor. Keduanya tertangkap dan ditahan di Singapura. Setelah sekitar 8 bulan ditahan, pada tanggal 4 Oktober 1965, Usman dan Harun diadili di pengadilan Mahkamah Tinggi Singapura dengan J. Chua sebagai hakim. Usman dan Harun disidang dengan dakwaan pembunuhan terhadap 3 orang dan dakwaan telah menempatkan alat peledak dan menyalakannya. Dalam proses pengadilan ini, Usman dan Harun menolak semua dakwaan. Keduanya menyatakan bahwa aksi peledakan yang mereka lakukan bukan karena kehendak sendiri, melainkan karena tugas negara dalam keadaan perang. Atas alasan itu, Usman dan Harun meminta diperlakukan sebagai tawanan perang. Namun, permintaan Usman dan Harun ditolak hakim dengan alasan saat beraksi meletakkan bom dan tertangkap, keduanya tidak memakai pakaian militer. Pada tanggal 20 Oktober 1965, sidang pengadilan tinggi Singapura memutuskan Usman dan Harun bersalah, telah melakukan aksi sabotase dan mengakibatkan 3 orang tewas. Atas dakwaan ini, keduanya divonis hukuman mati. Menyusul vonis mati ini, pemerintah Indonesia berupaya keras membebaskan keduanya, baik lewat jalur hukum maupun lewat upaya diplomatik dengan mengajukan permohonan grasi. Namun semua upaya ini gagal. Setelah semua upaya menggagalkan hukuman mati Usman dan Harun ditempuh, namun tetap gagal. Pada tanggal 16 Oktober 1968, Brigjen TNI Cokro Pranolo selaku utusan pribadi Presiden Soeharto datang ke penjara Changi. Cokro Pranolo menemui Usman dan Harun. Dalam pertemuan ini, Cokro Pranolo menyampaikan pada Usman dan Harun bahwa Presiden Soeharto telah menyatakan mereka sebagai pahlawan dan akan dihormati oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehari setelah pertemuan dengan Cokro Pranolo, pada Kamis pagi tanggal 17 Oktober 1968, Usman dan Harun dieksekusi mati dengan cara digantung. Pada hari itu juga, jenazah Usman dan Harun dibawa pulang ke Indonesia.
Di Jakarta, ratusan ribu orang berdiri di sepanjang pinggir jalan saat dua peti jenazah Usman dan Harun dibawa dengan mobil dari Bandara Kemayoran ke tempat persemayaman di kantor Menhakam di Jalan Merdeka Barat. Pada tanggal 18 Oktober 1968, jenazah Usman dan Harun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan penghormatan militer. Atas kesetiaan mereka pada tugas negara, pemerintah menaikkan pangkat mereka satu tingkat lebih tinggi, yaitu Usman alias Janatin bin Haji Muhammad Ali menjadi Sersan Anumerta KKO, dan Harun alias Thohir bin Mandar menjadi Kopral Anumerta KKO. Pemerintah juga menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Sakti dan gelar Pahlawan Nasional untuk keduanya. Sebuah gelar yang memang pantas diberikan negara pada mereka yang berkorban demi tugas untuk membela negara yang mereka cintai.